Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 mata kuliah Biokimia kelas M03. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang bioakumulasi, biomagnifikasi, dan dekomposisi di perairan. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dan teman kelas sekalian yang telah mempersilahkan kami untuk memaparkan materi kami. Dan selanjutnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Siti Fatimah. Yang pertama adalah bioakumulasi. Bioakumulasi merupakan suatu proses di mana substansi kimia mempengaruhi makhluk hidup dan ditandai dengan peningkatan konsentrasi bahan kimia di tubuh organisme dibandingkan dengan konsentrasi bahan kimia di lingkungan sekitar organisme. Karena penyerapan bahan kimia ini lebih cepat daripada proses metabolisme dan ekskresi tubuh organisme, maka bahan-bahan kimia ini akan terakumulasi di dalam tubuh. Bioakumulasi merupakan peningkatan konsentrasi polutan yang diikuti perpindahan dari lingkungan ke organisme pertama pada rantai makanan. Seperti yang terdapat pada gambar yang merupakan proses dari bioakumulasi itu sendiri pada ikan. Nah, yang selanjutnya ini dia proses bioakumulasi yang melibatkan tahap-tahap diantaranya. Yang pertama, pengambilan atau uptake yang merupakan masuknya bahan-bahan kimia melalui pernafasan atau absorpsi melalui kulit pada ikan yang biasanya melalui insang. Dan yang kedua, ada penyimpanan atau storage yang merupakan penyimpanan sementara di jaringan tubuh atau organ. Dan yang terakhir ada eliminasi yang dapat berubah pemecahan bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana. Uptake atau pengambilan, proses penyerapan bahan kimia ke dalam tubuh organisme melalui sel umumnya melibatkan proses difusi, yang merupakan proses perpindahan tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi lebih rendah. Kemampuan bahan kimia untuk berpindah tempat disebut dengan potensial kimia. Banyak faktor yang mempengaruhi potensial kimia dari suatu bahan. Di antaranya adalah kelarutan bahan tersebut di dalam air. Ada bahan yang bersifat mudah larut di dalam air yang disebut lipofobik atau hidrofilik, dan ada bahan yang sukar larut di dalam air tapi mudah larut di dalam lemak yang disebut lipofilik atau hidrofobik. Storage atau penyimpanan. Faktor yang sama seperti stabilitas kimia, potensial kimia, sifat kelarutan bahan juga berpengaruh pada penyerapan di dalam tubuh organisme. Beberapa bahan kimia akan dengan mudah berikatan dengan protein atau dapat juga terlarut dalam lemak. Jika bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh hanya sedikit atau proses penyerapan hanya bersifat sementara, bahan kimia tidak terikat kuat di dalam sel dan dapat dieliminasi oleh tubuh. Walaupun demikian, ada beberapa pengecualian untuk jenis logam berat seperti merkuri, koper, kadmium, kobalt, dan timbal. Walaupun bersifat hidrofilik, tetapi mereka dapat berikat erat dengan tempat-tempat tertentu di dalam tubuh sehingga dapat terakumulasi. Kemudian ada eliminasi. Pemecahan bahan kimia menjadi senyawa yang lebih sederhana dapat dilakukan dengan proses biologik yang disebut metabolisme. Bioakumulasi sebenarnya merupakan proses yang esensial dan normal untuk proses pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh bagi semua makhluk hidup. Tanpa proses ini, tubuh tidak akan dapat menyerap unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh itu sendiri. Organisme melakukan bioakumulasi nutrien-nutrien penting seperti vitamin A, K, dan D, unsur mineral, asam lemak esensial, dan asam amino. Yang menjadi perhatian untuk para eksikatologis adalah beberapa kadar bioakumulasi bahan kimia yang membahayakan tubuh. Ketika suatu bahan kimia masuk ke dalam tubuh dan terdistribusi, maka bahan tersebut dapat diekskresikan, disimpan, atau dimetabolisme oleh tubuh tergantung konsentrasi dan potensial bahan kimia tersebut. Pada umumnya, bahan-bahan kimia yang termasuk dalam tubuh organisme akan dipecah dan diekskresikan. Proses pemecahan bahan kimia ini disebut dengan metabolisme. Saya Salsabila Safa Dirgantarina akan melanjutkan materi, yaitu materi biomagnifikasi. Biomagnifikasi adalah kecenderungan peningkatan kadar bahan kimia seiring peningkatan level trofik pada jaring atau rantai makanan. Biomagnifikasi mengacu pada kecenderungan polutan untuk terkonsentrasi dan berpindah dari satu tingkat trofik ke tingkat berikutnya. Biomagnifikasi melibatkan rantai makanan sebagai penghubungnya. Jika bioakumulasi terus berlanjut, maka dapat terjadi biomagnifikasi. Senyawa polutan yang menyebabkan biomagnifikasi yaitu yang pertama, mudah berpindah atau mobile.
Jika polutan tidak mudah berpindah, maka polutan akan menetap di satu tempat dan organisme yang terpengaruh hanya dalam kisaran wilayah yang sempit. Yang kedua, tahan lama atau long live. Jika polutan tidak tahan lama, maka polutan akan dipecah sebelum menjadi senyawa yang berbahaya. Yang ketiga, larut dalam lemak. Polutan yang larut dalam lemak akan dapat bertahan di tempat-tempat penyimpanan lemak dalam waktu yang cukup lama. Jika polutan larut dalam air, maka polutan akan diekskresi oleh organisme. Yang terakhir, bersifat aktif secara biologis. Keberadaan atau lama waktu polutan dalam satu rantai makanan juga sangat tergantung dari waktu paruh dan bioavailabilitas senyawa polutan tersebut dalam organisme. Proses biomagnifikasi diawali ketika tumbuhan mengambil nutrien dari lingkungan sekitar untuk disintesis menjadi molekul kompleks yang berguna untuk proses biologis. Karena ketersediaan nutrien terbatas di lingkungan, tanaman umumnya menggunakan energinya untuk memompa secara aktif nutrien masuk ke dalam sel. Akhirnya, konsentrasi nutrien di dalam jaringan tanaman akan lebih tinggi daripada konsentrasi di lingkungan sekitar. Proses biomagnifikasi adalah ketika konsentrasi kontaminan yang tersimpan pada tubuh tanaman atau produsen terlebih tinggi daripada lingkungan sekitar. Tahap kedua terjadi ketika produsen dimakan oleh konsumen. Artinya, konsumen di atasnya akan mengkonsumsi sejumlah biomasa dari tingkat trofik di bawahnya. Lalu, jika biomasa mengandung kontaminan, maka kontaminan akan diambil oleh konsumen. Terjadinya biomagnifikasi pada tingkat trofik yang lebih tinggi cenderung lebih kecil, misalkan pada ikan, mempunyai kemampuan untuk mendetoksifikasi senyawa tersebut melalui mekanisme induksi enzim monooksigenase. Fenomena biomagnifikasi ini berimplikasi pada manusia, karena manusia menduduki posisi puncak tingkat trofik pada hampir semua rantai makanan. Jadi, dengan demikian, manusia adalah makhluk yang menanggung resiko biomagnifikasi paling tinggi. Perkenalkan, saya Faisya Nilufer. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu dekomposisi di perairan. Dekomposisi di perairan. Pada prinsipnya, terdapat 3 proses dasar yang menyusun komponen biotik pada suatu ekosistem perairan, yaitu proses produksi, proses konsumsi, dan proses dekomposisi. Proses-proses tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Proses dekomposisi ialah proses penghancuran bahan organik mati melalui proses fragmentasi, perubahan struktur fisik dan kegiatan enzim oleh dekomposer dan merubahnya menjadi bahan anorganik. Agen utama dalam proses dekomposisi ini biasa disebut sebagai dekomposer yang umumnya adalah bakteri dan fungi. Proses ini sangat besar peranannya dalam siklus energi dan rantai makanan pada ekosistem. Terhambatnya proses ini akan berakibat pada terakumulasinya bahan organik yang tidak dapat dimanfaatkan langsung oleh produsen. Faktor-faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi pada proses ini. Kondisi lingkungan yang optimal bagi terjadinya proses dekomposisi akan mempercepat terjadinya proses ini. Tersedianya nutrien dan keberadaan oksigen di perairan menjadi faktor utama yang menentukan keberadaan bakteri sebagai pelaku proses dekomposisi ini, meskipun hal ini sangat bergantung pada jenis dekomposernya. Jenis dekomposer, khususnya bakteri yang aerob, berbeda dengan jenis yang anaerob dalam memanfaatkan oksigen dalam mendukung laju dekomposisi. Faktor-faktor utama yang sangat mempengaruhi terhadap dekomposisi antara lain oksigen, bahan organik, dan juga bakteri. Bakteri sendiri merupakan agen utama proses dekomposisi selain beberapa jenis jamur atau fungi. Berdasarkan kebutuhannya terhadap oksigen, dapat mengenal 2 jenis bakteri, yaitu bakteri aerobik dan bakteri anaerobik. Sedangkan oksigen secara umum sangat diperlukan dalam proses dekomposisi, terutama bagi dekomposer yang bersifat aerobik. Sebenarnya baik bakteri aerobik maupun anaerobik sama-sama membutuhkan oksigen. Yang ketiga, ada bahan organik yang merupakan faktor penting dalam proses dekomposisi. Sumber bahan organik bisa berasal dari perairan itu sendiri maupun disuplai dari ekosistem lain. Selanjutnya, proses dekomposisi. Proses dekomposisi bukan hanya dilakukan oleh agen biologis seperti bakteri, tetapi juga melibatkan agen-agen fisika. Proses dekomposisi dimulai dari proses penghancuran atau fragmentasi atau pemecahan struktur fisik yang mungkin dilakukan oleh hewan pemangkai bangkai terhadap hewan-hewan mati,
atau dilakukan hewan-hewan herbivora terhadap tumbuhan dan menyisakannya sebagai bahan organik mati yang selanjutnya menjadi serasah, debris, atau detritus dengan ukuran yang lebih kecil. Proses fisika dilanjutkan dengan proses biologi dengan bekerjanya bakteri yang melakukan penghancuran secara enzimatik terhadap partikel-partikel organik hasil proses fragmentasi. Proses dekomposisi oleh bakteri dimulai dengan kolonisasi bahan organik mati oleh bakteri yang mampu mengautolisis jaringan mati melalui mekanisme enzimatik. Dekomposer mengeluarkan enzim yang menghancurkan molekul-molekul organik kompleks seperti protein dan karbohidrat dari tumbuhan dan hewan yang telah mati. Beberapa dari senyawa sederhana yang dihasilkan digunakan oleh dekomposer. Berikut adalah gambar sumber logam berat dan siklusnya pada ekosistem organisme. Nah, perlu diperhatikan bahwa kandungan logam berat dalam jaringan umumnya bersifat membangun dari kiri ke kanan, menunjukkan kerentanan manusia terhadap toksisitas logam berat. Berikut adalah sumber logam berat. Yang pertama ada di perkotaan, kemudian ada pengolahan limbah air, selanjutnya ada industri-industri, kemudian ada pertambangan, dan ada agrikultural yang dapat berupa pertanian dan peternakan. Kemudian, logam-logam berat dari tempat-tempat tersebut akan dibawa mengalir ke perairan dan akan diproses di dalam perairan yang dapat berupa logam berat dan juga sedimen. Berikutnya ada remediasi logam berat. Yang pertama ada presipitasi, adsorpsi, biosorpsi, pertukaran, filtrasi, koagulasi, dan yang terakhir ada sementasi atau stabilitasi. Selanjutnya, ada water cycle. Siklus air adalah cara air bergerak di seluruh bumi, tidak pernah berhenti, dan tidak memiliki awal atau akhir seperti lingkaran besar. Siklus air dikenal juga sebagai siklus hidrologi. Bumi telah mendaur ulang air selama lebih dari 4 miliar tahun. Seperti orang berkeringat, di tanaman pun terjadi. Transpirasi adalah proses di mana tumbuhan kehilangan air dari daunnya. Yang pertama ada penguapan. Penguapan adalah ketika matahari memanaskan air di sungai, laut, ataupun danau dan mengubahnya menjadi uap. Uap meninggalkan sungai, danau, dan laut dan pergi menuju udara. Transpirasi memberikan bantuan pada penguapan dalam mendapatkan uap air kembali ke udara. Proses ketiga yaitu presipitasi. Presipitasi terjadi ketika begitu banyak air telah mengembun sehingga udara tidak dapat menahannya lagi. Awan menjadi berat dan air jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan, hujan es atau salju, atau pada gambar dijelaskan menghasilkan snow, freezing rain, hail, dan rain. Proses yang kedua adalah konveksi. Konveksi dalam siklus air adalah ketika udara di dekat permukaan yang dipanaskan seperti pada gambar, kemudian naik dengan membawa udara panas. Uap air di udara menjadi dingin dan berubah kembali menjadi cair, membentuk awan. Hal tersebut disebut kondensasi. Proses keempat yaitu collection atau penyimpanan. Banyak air di bumi tidak mengambil bagian dalam siklus air. Sebagian besar air disimpan. Bumi sendiri menyimpan air di beberapa tempat. Laut sendiri adalah penyimpanan air terbesar, yaitu sekitar 96% air di bumi tersimpan di lautan. Manusia tidak dapat meminum air laut yang asin, akan tetapi terdapat air tawar yang juga disimpan di danau, gletser, tudung salju, sungai, dan di bawah tanah dalam penyimpanan air tanah. Pada gambar, dapat dilihat bahwa precipitation yang mengakibatkan terjadinya collection, dan collection sendiri yang mempengaruhi terjadinya evaporation. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Kami dari kelompok 12 mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.